Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Hukum. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Jufri Hardianto Zulfan SH.MH selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum di semester 3. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Yaitu tentang fenomena sosiologi hukum yang terjadi di masyarakat dengan judul begal atau pembegalan. Kata begal diartikan sebagai perampasan di jalan. Artinya, tindakan kejahatan ini disamaartikan dengan pencurian adanya unsur paksaan yang terjadi di jalanan. Begal adalah sebutan populer di Indonesia yang merujuk kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan pembegalan. Nah, kemudian pembegalan adalah di mana para pelaku merampas harta benda, uang, perhiasan, dan lain-lain yang bernilai dari si korban dengan menggunakan ancaman fisik dengan kekerasan. Kemudian pembegalan ini sering terjadi di tempat umum ataupun jalan raya. Sasaran utamanya ialah kepada pengendara sepeda motor. Berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat menyebabkan keresahan pada masyarakat, terutama kepada pengendara sepeda motor. Kemudian keresahan juga menghantui orang tua yang mempunyai anak yang masih remaja, di mana orang tua takut jika anak mereka menjadi korban dari tindakan pembegalan. Kemudian orang tua juga merasa takut jika anak mereka menjadi pelaku dari tindakan pembegalan. Para begal tidak segan-segan untuk melakukan aksinya kepada siapapun, baik pria, wanita, maupun anak-anak, dan juga tidak mengenal tempat dan waktu di mana mereka melakukannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pengertian khusus yang mengatur tentang begal ini, akan tetapi bisa ditindak dengan pasal 365 ayat 1, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang curiannya. Nah, yang sesuai diatur dalam pasal ini dikarenakan begal itu selalu identik dengan mengambil atau merampas barang yang bukan haknya dengan secara kekerasan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, perbuatan ini tidaklah disebut sebagai begal, akan tetapi disebut sebagai curas atau pencurian dengan kekerasan. Kemudian masuk pada berikutnya ialah faktor penyebab seseorang melakukan tindakan pembegalan ini. Yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Seseorang yang kesulitan ekonomi mungkin lebih tergoda untuk melakukan tindakan pembegalan ini untuk mendapatkan barang berharga ataupun uang. Kemudian yang kedua karena faktor lingkungan sosial, di mana jika seseorang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kejahatan atau memiliki teman-teman yang terlibat di dalam tindakan kriminal, mungkin lebih cenderung untuk melakukan tindakan yang sama. Kemudian ada juga karena faktor ketidakstabilan emosional, ada juga karena faktor kesempatan, di mana mereka berpikir mereka bisa melakukan tindakan ini tanpa harus tertangkap. Kemudian ada juga karena faktor tekanan teman dan ikut-ikutan. Kemudian yang selanjutnya ialah solusi atau cara untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi pembegalan kepada kita. Yang pertama, hindari jalan yang sepi, gunakanlah jalan yang aman, hindarilah daerah-daerah yang mungkin beresiko tinggi. Kemudian jika terpaksa, berjalanlah secara beriringan. Kemudian solusinya yang berikut ialah dengan jangan memakai perhiasan yang berlebih-lebihan, jangan memancing pelaku dengan menggunakan perhiasan yang berlebih-lebihan. Kemudian jangan menggunakan tas selempang di belakang tubuh ataupun di
bawah kaki, gunakanlah box barang. Kemudian pahami juga modus-modus kejahatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.